Halo, namaku Aulia dari kelas TP2A Prodi Tasawuf Psikoterapi. Dalam video ini, aku akan mencoba untuk mereview sebuah film animasi yang berjudul Inside Out. Film animasi yang bergenre adventure komedi ini disutradarai oleh Pete Docter dan Ronnie Del Carmen, dan memiliki beberapa ulasan positif, seperti mendapatkan skor 8,2 dari IMDb dan skor 8,9 dari Rotten Tomato. Film ini meraup keuntungan yang cukup besar, sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat atau hampir mencapai 30 miliar rupiah. Kisah dimulai dengan kelahiran seorang gadis kecil yang bernama Riley. Bersamaan dengan hal itu, muncul satu tokoh di dalam dirinya yang bernama Joy, yang mengendalikan sifat kebahagiaan dan kegembiraan, lalu disusul dengan Sadness yang mengendalikan kesedihan. Seiring dengan pertumbuhannya Riley, tokoh-tokoh lain pun ikut bermunculan, seperti Fear yang mengendalikan rasa takut, Disgust yang mengendalikan rasa jijik, dan yang terakhir ada Anger yang mengendalikan rasa marah. Semua tokoh ini menempati tempat yang bernama headquarter atau pusat kendali pikirannya Riley. Mereka berlima bertugas untuk mengatur emosi dan kenang-kenangannya Riley dalam bentuk bola yang dikirim ke long time memories pada saat rapid eye movement, yaitu suatu kondisi antara sadar dan tidak sadar seseorang yang akan tidur. Ada beberapa kenangan yang menjadi ingatan inti Riley, sehingga menciptakan suatu kepribadian yang berbentuk suatu pulau yang sesuai dengan ingatan intinya, seperti pulau kesenangan, pulau humor, pulau persahabatan, pulau kejujuran, hingga pulau keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, Riley pun mulai beranjak remaja dan mulai merasakan tidak enaknya tumbuh dewasa. Riley merasakan kekecewaan ketika ia dan keluarganya pindah dari Minnesota ke San Francisco. Di sisi lain, Sadness tidak sengaja membuat ingatan kesedihan dan hendak menyimpannya ke ingatan inti. Mengetahui hal itu, Joy yang tidak ingin ada ingatan menyedihkan pada Riley mencegah Sadness untuk menyimpan ingatan itu ke ingatan inti, sehingga membuat ingatan inti yang lainnya jatuh berantakan. Saat Joy hendak mengembalikan inti memori Riley, ia malah tersedot ke long time memories bersama dengan Sadness dan bola-bola ingatan inti Riley. Mereka berdua pun berusaha untuk kembali ke headquarter. Di sisi lain, selama Joy dan Sadness tidak ada di headquarter, Fear, Disgust, dan Anger mendominasi headquarter, yang menyebabkan ketidakstabilan emosi pada Riley. Karena hal itu, perlahan-lahan kepribadian Riley pun berubah, ditandai dengan runtuhnya beberapa pulau kepribadiannya. Dalam perjalanannya, Joy yang sebelumnya berusaha untuk mendominasi headquarter dan mencoba untuk membuat Riley bahagia, menyadari bahwa ingatan kesedihan pun diperlukan untuk kebahagiaan Riley. Singkat cerita, Joy dan Sadness pun kembali ke headquarter, dibantu oleh Bing Bong, yaitu seorang karakter imajiner yang berbentuk gajah yang diciptakan Riley ketika kecil. Dan mereka berlima pun mulai bekerja sama untuk memperbaiki ingatan dan kepribadian Riley seperti semula. Beberapa waktu kemudian, emosi Riley pun kembali stabil, dan pulau kepribadiannya pun kembali tercipta, malah bertambah banyak. Cerita pun diakhiri dengan Joy, Sadness, Fear, Disgust, dan Anger yang membantu Riley untuk menikmati dirinya bermain di pertandingan hoki. Guys, of course they
Hasil analisisku dari film ini yaitu pentingnya sosok orang tua dalam membimbing anaknya secara emosional. Karena pada umur belasan tahun, seseorang akan mengalami apa yang namanya pubertas, yang dimana pada tubuhnya pun mulai berubah dan memproduksi berbagai hormon yang akan mempengaruhi emosinya, seperti timbulnya ego. Seperti pada saat Riley mencoba untuk kabur dari rumahnya. Nah, disinilah pentingnya orang tua dalam membimbing anaknya agar tidak bersikap egois pada diri sendiri maupun pada orang lain. Terakhir, pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah menahan emosi. Jujurlah pada diri sendiri. Ketika kita sedih, luapkan. Ketika kita marah, keluarkan. Ketika kita terganggu, katakan. Ketika kita takut, lawan. Ketika kita bahagia, sebarkan. Tentu saja dengan rasionalitas. Mengapa kita merasakan emosi tersebut? Hidup ini memang dinamis. Cobaan datang silih berganti. Masalah selalu ada membuntuti. Kekecewaan sering kali menghampiri. Tapi, ingatlah kata-kata Kyuji. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Itulah review dariku. Sekian. Adios.